Akhirnya kita sampai juga di film ketiga dari The Matrix. Film ini adalah jawaban dari semua pertanyaan yang hadir dalam film kedua yang sudah kita bahas. Apa yang terjadi dengan Neo? Langsung saja, ini dia The Matrix Revolutions, Universe Here We Go Again. Selamat datang di Rewatch. Film ketiga ini kembali disutradarai oleh Wachowski bersaudara, yang dirilis pada tahun 2003. Kembali dibintangi oleh Keanu Reeves sebagai Neo, Carrie-Anne Moss sebagai Trinity, Lauren Fishburne sebagai Morpheus, Hugo Weaving sebagai Smith dan juga ada Colin Chow sebagai Shrap. Melanjutkan film sebelumnya yang endingnya sangat menggantung. Di awal film ini, Kapten Rowland bersama dengan para krunya mencoba menghubungi Niobe dan Soren. Rowland malah berfirasat kalau mereka sudah tewas. Sementara di ruang perawatan, Maggie membawakan makanan untuk Trinity di mana Neo dan Bane belum sadar dari komanya. Maggie malah menemukan keanehan, di mana Neo tidak seperti orang yang sedang koma, melainkan terhubung dengan seseorang di The Matrix. Bane sendiri berada di kapal tersebut karena Roland berniat menginterogasinya. Sementara Morpheus mencoba meminta Roland untuk mencari Neo di The Matrix. Tapi sang operator yaitu Eke tidak menemukannya. Salah satu kru lalu memberitahu mereka bahwa para Sentinel akan tiba di Zion dalam waktu 20 jam ke depan. Roland pun memerintahkan semua kru untuk siaga. Tiba-tiba Link mendapatkan panggilan melalui monitor yang ternyata adalah dari Shrap, yang membawa kabar dari Oracle, dan meminta Morpheus untuk menemuinya. Sementara itu Neo terbangun di sebuah stasiun kereta dan bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Sati, yang memberitahunya bahwa Neo mungkin sedang tersesat, dan tempat tersebut bukanlah The Matrix, melainkan stasiun yang akan membawa mereka menuju ke The Matrix. Berpindah ke tempat lain, Morpheus dan Trinity ditemani oleh Shrap menemui Oracle yang memberitahu Morpheus bahwa Neo sedang terperangkap di tempat antara dunia asli dan dunia mesin. Di mana di tempat tersebut dikendalikan oleh program yang bernama Masinis, alias The Train Man. Masinis ini sebenarnya dipekerjakan oleh Merovingian. Oracle pun memerintahkan Shrap untuk membantu mereka menemukan Masinis. Kembali ke mobil Avenue, Ramakandra dan istrinya yang bernama Kemala yang juga merupakan program, datang menemui Sati yang merupakan anak mereka. Sementara di sisi lain The Matrix, Shrap, Trinity dan Morpheus akhirnya menemui Masinis di sebuah kereta api untuk meminta bantuan, tetapi Masinis malah menodongkan senjatanya dan memberhentikan kereta lalu kabur. Mereka pun terlibat aksi kejar-kejaran. Dan ketika Masinis mengetahui ada kereta yang akan segera melintas, Masinis pun melompat menyeberang tepat waktu lalu hilang. Kembali ke mobil Avenue, setelah sempat berbincang-bincang dengan Neo akhirnya kereta yang akan mengantar Ramakandra sekeluarga tiba, sementara Neo yang juga pengen ikut justru dihalangi oleh Masinis, karena ia mengenali Neo dan Neo dilarang ikut oleh Merovingian. Mencoba mengejar melalui terowongan kereta rupanya usaha Neo sia-sia, karena terowongan tersebut membawanya kembali ke tempatnya semula, dan berputar-putar di situ-situ terus. Shrap pun memutuskan menemui Merovingian bersama dengan Morpheus dan Trinity di klubnya. Sesampainya di sana mereka harus dihadang terlebih dahulu oleh para penjaga. Setelah menyelesaikan pertarungan mereka, tanpa basa-basi Merovingian yang meminta mereka untuk menurunkan senjata dan menemuinya. Merovingian sebenarnya sudah mengetahui maksud kedatangan Morpheus, Trinity dan Shrap untuk meminta kepada Masinis membawanya menemui Neo, namun Merovingian malah meminta mata Oracle sebagai imbalannya. Sontak membuat mereka tidak setuju, dan Trinity pun berusaha melumpuhkan anak buah Merovingian hingga mereka saling menodongkan pistol satu sama lain. Trinity berada di atas angin karena menodongkan pistol tepat di kening Merovingian, mengira Trinity tidak punya keberanian. Istrinya Persepon meyakinkan Merovingian kalau Trinity tidak akan segan membunuh, karena dia tahu sifat wanita yang sedang jatuh cinta. Persepon sendiri tentu sadar akan pengalamannya yang telah membuat Trinity cemburu di film sebelumnya. Akhirnya Merovingian mengabulkan permintaan mereka. Neo yang masih berada di Mobile Avenue pun bertemu dengan Trinity, menggunakan kereta yang diantar oleh Masinis. Setelah menyelamatkan Neo, mereka menemui Oracle yang ternyata sedang membuat kue bersama dengan Santi. Neo berusaha mencari jawaban bagaimana bisa dirinya ada di The Matrix sementara tubuhnya tidak terhubung ke sistem. Oracle pun menjelaskan, kalau itulah kemampuan The One, meski sebenarnya Neo belum siap bahkan untuk mati sekalipun. Dia menambahkan, semua awal pasti akan memiliki akhir. Ini adalah sebuah kalimat yang merupakan kode yang nanti akan kita ketahui.
Oracle lalu memberitahu Neo, bahwa Smith lah yang akan menghancurkan seluruh dunia, dengan cara menggandakan dirinya di tubuh orang lain dan membuatnya bisa menguasai dunia hingga perang akan berakhir. Neo lalu terbangun dan meminta waktu untuk sendiri, sementara Maggie memberitahu Kapten Roland bahwa Bane juga sudah sadar. Di The Matrix, Oracle yang sedang bersama dengan Sati dihampiri oleh Serap, yang memberitahunya bahwa Smith dalam perjalanan untuk menemuinya. Oracle pun lalu meminta Serap untuk membawa Sati pergi dari tempat tersebut. Sialnya, ketika Serap berniat kabur, dia dan Sati malah disergap oleh gerombolan Smith dan akhirnya mengasimilasi dirinya. Sesampainya di ruangan Oracle, Smith juga akhirnya melakukan asimilasi dirinya di tubuh Oracle. Kembali ke dunia nyata, Kapten Roland akhirnya menginterogasi Bane yang kelihatan kebingungan dengan dirinya sendiri. Maggie lalu memberitahu Roland bahwa monitor menunjukkan aktivitas otak Bane yang sangat aneh. Roland lalu meminta Maggie untuk mengembalikan ingatan Bane dan ia pun meninggalkan ruangan. Sementara Mozart melaporkan bahwa mereka menemui lokasi kapal Logos milik Niobe, lalu mereka pun bergegas menuju lokasi tersebut. Di sana mereka tidak menemukan tanda-tanda kehidupan, hingga mereka pun memutuskan untuk memeriksa kapal tersebut lebih dalam. Pada saat mereka memeriksa kapal, tiba-tiba Niobe dengan 2 orang krunya muncul dan bertemu dengan Morpheus, hingga mereka pun bersatu di kapal milik Roland. Sementara itu di Zion, Locke sedang mengadakan pertemuan dengan para anggota dewan yang membahas mengenai penyerangan para Sentinel yang akan datang dalam 12 jam, di mana Sentinel diperkirakan akan masuk melalui dinding pelabuhan Zion. Locke meminta beberapa pasukan untuk membantunya, dan meminta warga untuk mengungsi di ruang bawah. Warga pun dievakuasi sementara pasukan lainnya mempersiapkan persenjataan untuk menghadapi Sentinel. Termasuk Kit, yang mengambil tugas sebagai pembawa peluru. Kembali ke kapal, Kapten Roland dan kru sedang menyusun rencana untuk kembali ke Zion membantu menghadapi para Sentinel. Lalu Neo datang dan meminta satu kapal untuk menuju ke kota mesin, namun Roland menolaknya karena itu adalah hal mustahil, yang mana dalam 100 tahun tidak ada satupun kapal yang bisa mendekati tempat tersebut dalam jarak 100 km. Karena Roland tidak memberikan kapalnya, akhirnya Niobe memberikan Logos kepada Neo, dan memutuskan untuk menjadi kopilot bersama dengan Roland di Mjolnir atau Hammer. Di sisi lain Maggie mencoba memberi obat penenang kepada Bane, namun diam-diam Bane ternyata sudah memegang sebuah pisau kecil, dan setelah mengungkap kalau dialah yang bertanggung jawab atas peledakan EMP yang menewaskan keseluruhan, dia pun menikam Maggie hingga tewas. Neo dan Trinity pun bersiap-siap untuk menuju ke kota mesin, namun ketika mereka menyalakan mesin kapal ternyata ada fuse yang tidak terpasang. Trinity pun memeriksanya, dan tiba-tiba Bane muncul dari belakang Trinity, mengancamnya dengan pisau. Trinity mencoba kabur lalu mengabari Neo yang sedang berada di ruang kendali. Neo pun menyusul Trinity. Berpindah ke Mjolnir, Eke memberitahu Roland bahwa Maggie tewas dibunuh oleh Bane dan meminta krunya untuk mencari Bane ke seluruh ruangan kapal. Sayangnya mereka malah kehilangan jejak dan mereka pun sadar bahwa Bane kini sudah berada di Logos. Link mengusulkan untuk kembali menemui Neo, namun ditolak oleh Roland, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi di mana para Sentinel akan segera tiba di Zion. Berpindah ke Logos, Neo akhirnya bertemu dengan Bane yang telah menyandera Trinity. Bane akhirnya mengungkap siapa dirinya yang sebenarnya, yang adalah Smith yang merasuki tubuh Bane. Neo pun mengalah dengan menjatuhkan senapan listriknya lalu mundur. Namun Bane malah mendorong Trinity masuk ruangan mesin dan menutupnya, lalu mengambil senapan Neo tadi. Di ruangan mesin, Trinity mencoba membuka tali ikatan di tangannya dengan menggunakan sebuah pecahan kaca. Setelahnya Trinity mematikan lampu di ruangan mesin, hingga menggagalkan rencana Bane alias Smith untuk membunuh Neo. Mereka pun saling berebut senjata hingga tembakan dari senjata tersebut merusak bagian pesawat yang membuat banyak kabel yang putus. Pertarungan pun terus terjadi, ketika Bane akhirnya terdesak. Dia menarik sebuah kabel bermuatan listrik lalu mengarahkan ke mata Neo, yang membuat Neo buta. Neo dengan matanya yang terluka mencoba mendekati Bane dengan mendengarkan suaranya. Ketika Bane berniat untuk memukul Neo dengan sebuah kunci roda, rupanya Neo bisa menghindar dan bisa melihat wujud Smith dalam tubuh Bane dengan kekuatannya. Neo merebut kunci roda tersebut dan menghajar kepala Bane hingga tewas. Trinity lalu menemui Neo yang matanya kini sudah rusak. Neo lalu meminta Trinity untuk mengemudikan Logos,
karena dia tidak lagi mampu melihat. Sementara di dermaga Zion, Locke memperkirakan dalam waktu 22 menit lagi gerombolan Sentinel akan tiba. Di Zion para robot tempur yang dipimpin oleh Kapten Mifune siap siaga untuk menyerang para Sentinel tersebut. Sementara di antara pasukan itu salah satu dari mereka adalah Z, pacar Link, yang berafiliasi dengan Sarah. Kembali ke Niobe yang berniat untuk potong kompas melalui jalur terdekat menuju Zion. Namun sayangnya jalur tersebut malah dipenuhi oleh Sentinel. Awalnya rencana mereka berjalan mulus. Namun tiba-tiba Mjolnir mengenai sebuah benda yang mengundang perhatian para Sentinel untuk mengejarnya. Mereka pun kabur dengan kecepatan penuh. Link, Balar dan beberapa kru Mjolnir siap siaga untuk menembaki para Sentinel yang mencoba untuk mendekati Mjolnir. Di Zion, mesin bor akhirnya berhasil menembus dinding dan gerombolan Sentinel pun masuk melalui lubang tersebut. Pasukan robot mesin akhirnya mulai menembaki gerombolan Sentinel, dan mesin bor kembali mencoba berdiri untuk menembus ruangan inti Zion. Sarah lalu menembak mesin tersebut yang ternyata salah satu pelurunya berhasil mengenai kaki mesin. Namun upaya mereka gagal dan mesin bor terus melancarkan aksinya. Satu demi satu pasukan berguguran akibat Sentinel yang muncul jumlahnya justru semakin banyak. Z dan Sarah pun berpindah posisi untuk menghancurkan mesin bor tersebut. Hingga mereka berhasil menjatuhkannya. Rupanya muncul lagi mesin bor yang baru. Z dan Sarah pun bergegas menuju ke mesin tersebut untuk menghancurkannya. Namun mereka malah terdeteksi oleh beberapa Sentinel dan membuat Sarah pun tewas. Di sisi lain Niobe dan Morpheus juga masih berusaha kabur dari kejaran gerombolan Sentinel. Sialnya, Sentinel mengirimkan sinyal kepada gerombolannya yang ada di Zion untuk merusak sistem pintu gerbang yang akan dilalui oleh Niobe untuk bisa masuk ke dalam Zion. Locke yang mengetahui hal tersebut memerintahkan krunya untuk segera membuka gerbang. Namun terlambat, sistem rupanya tidak merespon dikarenakan gerombolan Sentinel telah merusaknya. Di Zion ini gerombolan Sentinel yang semakin banyak jumlahnya malah membuat amunisi Mifune menipis dan meminta untuk diisi ulang. Kit yang bertugas sebagai pembawa amunisi pun bergegas menemui Mifune. Sayangnya mesin reload Mifune malah macet, dan membuat Kit memaksakan diri untuk memanjat dan menendang peluru amunisi agar bisa terisi ke perangkat robot Mifune. Usaha Kit memang berhasil, namun di depan Mifune gerombolan Sentinel sudah berkumpul untuk menyerangnya. Pada akhirnya Kapten Mifune pun tewas mengenaskan. Sebelum tewas Mifune meminta Kit menuju gerbang untuk membukanya, agar Niobe dan Mjolnir bisa masuk. Akhirnya Kit memutuskan menggunakan robot Mifune menuju ke gerbang tersebut, yang rupanya tidak semudah yang dibayangkan oleh Kit. Karena gerbang itu telah dijaga oleh beberapa Sentinel yang juga mencoba menyerangnya. Beruntung Zia mendengar kabar kalau Mjolnir akan segera masuk ke Zion melalui gerbang berupaya melumpuhkan Sentinel yang mencoba membunuh Kit. Kit pun menghancurkan rantai di depannya dan gerbang pun terbuka. Akhirnya Mjolnir berhasil masuk ke Zion dan Link bergegas meledakkan EMP yang berada di kapal tersebut, yang membuat gerombolan Sentinel pun berjatuhan. Niobe dan kru berhasil lalu keluar dari Mjolnir, di mana mereka sudah disambut oleh warga Zion. Sayangnya efek ledakan EMP tersebut ternyata ikut membunuh semua sistem pertahanan Zion. Tidak butuh waktu lama gerombolan Sentinel lain pun tiba dengan jumlah yang sangat banyak. Locke yang mengetahui sistemnya semua sudah lumpuh kini hanya bisa berharap kepada Neo. Sementara gerombolan Sentinel mencoba menghidupkan kembali mesin bor Zion dan mulai kembali menggali menuju ke Source Zion. Di tempat lain, Neo dan Trinity terus berupaya mencapai kota mesin Sentinel. Dengan petunjuk dari Neo, Trinity mengikuti sebuah kabel raksasa yang menuju ke titik sumber tenaga Sentinel. Gerombolan mesin yang mengetahui kedatangan mereka pun bergegas menyerang dengan tembakan. Beruntung Neo mampu menggunakan kekuatannya dan berhasil meledakkan bom yang ditembakkan. Namun dari arah belakang gerombolan Sentinel juga mencoba menyerang mereka. Neo pun kewalahan karena jumlah Sentinel yang terlalu banyak. Neo lalu meminta Trinity untuk mengemudikan Logos ke angkasa, yang menjadi satu-satunya cara menghindar dari serangan Sentinel. Di atas awan, rupanya terjadi badai listrik yang berhasil melumpuhkan Sentinel, tapi sayangnya mesin Logos juga ikut lumpuh. Mereka pun terjun bebas. Dengan petunjuk dari Neo, Trinity akhirnya berhasil menghidupkan kembali mesin Logos. Namun sayang sudah terlambat, karena Logos menabrak salah satu mesin yang berada di sumber tenaga Sentinel tersebut. Neo lalu menghampiri Trinity yang dalam keadaan sekarat akibat benturan kapal tersebut. Trinity pun meminta kecupan terakhir Neo, dan dia pun tewas dalam pelukannya.
Setelah itu Neo tiba di satu lokasi di kota mesin, dan dihampiri oleh Deus Ex Machina yang mencoba membunuhnya. Neo lalu memberitahu bahwa program Smith kini sudah di luar kendalinya Deus dan akan menyebar di dunia, sama seperti yang dia lakukan di The Matrix, di mana Smith telah mengasimilasi hampir seluruh program, tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali dirinya. Neo pun menawarkan diri untuk membantunya dengan imbalan gencatan senjata di Zion. Permintaan ini pun direspon oleh Deus Ex Machina, yang mengizinkan Neo untuk masuk ke The Matrix menghentikan Smith dan mengirim sinyal kepada gerombolan Sentinel untuk berhenti menyerang Zion. Neo akhirnya kembali ke The Matrix yang disambut oleh gerombolan Smith. Smith dengan kloningan dari Oracle pun menghadapinya sambil memberitahu ramalan tentang kemenangannya, sementara Smith yang lain hanya jadi penonton. Pertarungan epik pun terjadi. Neo dibuat terhempas hingga menembus dinding bangunan dan pertarungan terus berlanjut. Smith dan Neo bahkan bertarung hingga ke udara. Smith memukul jatuh Neo dan dengan kecepatannya membuat benturan dahsyat hingga membuat kawah. Melihat Neo yang terkapar tak berdaya, Smith berkata, "Semua awal pasti memiliki akhir." Ini persis seperti yang diucapkan oleh Oracle, dan menginspirasi Neo. Neo mencoba bangkit dengan sisa tenaganya, dan memprovokasi Smith. Kesal dengan itu Smith menyerang Neo sekaligus berusaha mengasimilasi dirinya ke dalam Neo. Dan upayanya pun berhasil. Ternyata ini hanyalah pancingan di mana Neo telah menyadari kalau asimilasi Smith terhadap semua kloningannya tidak berhasil sepenuhnya. Hal tak terduga pun terjadi, di mana Neo dibantu dengan Deus Machina di dunia nyata, berhasil memusnahkan semua kloningan Smith termasuk Smith yang asli, dan Smith yang dihadapi oleh Neo ini ternyata benar Oracle yang terkapar. Dengan hancurnya semua kloningan Smith ini, semua program dan manusia yang sebelumnya telah diasimilasi oleh Smith kini kembali normal, termasuk Oracle. Para Sentinel yang hendak menyerang manusia pun mundur dari Zion. Manusia bersorak-sorai menikmati kedamaian mereka. Neo setelah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mesin dan manusia akhirnya dicabut dari The Matrix dan tubuhnya pun dibawa oleh mesin. Arsitek lalu muncul dan memberitahu Oracle bahwa ia memainkan permainan yang sangat berbahaya, yang kemudian ditanggapi oleh Oracle, dengan mengatakan bahwa dia tahu resikonya dan resiko tersebut memang layak untuk diambil. Oracle lalu bertanya kepada arsitek, apa yang akan terjadi pada setiap manusia di The Matrix. Dan arsitek pun menjawab kalau mereka akan dibebaskan. Penutup film ini memperlihatkan fajar baru di dunia The Matrix. Apa arti dari ending trilogi The Matrix ini? Neo dan Trinity memang terlihat tewas namun berdasarkan plot game The Matrix Online tubuh Neo dan Trinity tidak pernah dikembalikan dari kota mesin. Dan titik plot dari game ini sendiri memang belum diselesaikan dan juga sudah dikonfirmasi kalau plot The Matrix Revolution ini dilanjutkan dalam game The Matrix Online. Artinya plot ini bisa menjadi jembatan untuk film keempat The Matrix nanti. Sekarang waktunya trivia. Beberapa hal menarik untuk dibahas dari The Matrix Revolution. Bangunan yang meledak ketika kawah tadi pertarungan terakhir antara Neo dan Smith, sama dengan yang ada di dekat Neo ketika melakukan panggilan telepon di akhir film The Matrix pertama. Bangunan tersebut sebenarnya adalah Radisson Blu Plaza Hotel di Sydney. Bilik teleponnya bahkan terlihat sebentar sebelum ledakan. Di ending film, akhirnya di The Matrix kita bisa melihat tanaman yang asri, dan untuk pertama kalinya dan bahkan juga mungkin untuk terakhir kalinya dominasi warna hijau kecuali warna asli dedaunan di The Matrix kini sudah tidak lagi ada. Dan pertama kalinya kita bisa melihat langit biru. Di ending film ini juga kita bisa kembali melihat kucing hitam yang membuat kita juga mengalami deja vu setelah The Matrix mereset dirinya. Adegan deja vu yang sama dengan film pertama bukan hanya adegan yang sama tapi itu juga merupakan kucing yang sama. Sementara pemeran Oracle di sini terlihat jauh berbeda dengan dua film pertama, bukan karena kesalahan The Matrix atau kesalahan produksi, tapi karena pemeran Oracle dari dua film terdahulu yaitu Gloria Foster telah wafat karena komplikasi diabetes, makanya perannya digantikan oleh Mary Ellis. Sementara di stasiun kereta tempat pertama kali Neo sadar sebenarnya bukan di The Matrix, melainkan alam yang berada antara dunia nyata dan The Matrix, yaitu Limbo. Perhatikan baik-baik tulisan Mobil Avenue. Mobil ini adalah kata acak dari Limbo. Dan yang terakhir adalah Mjolnir. Ini bukan kesalahan penyebutan ya tapi memang nama asli dari kapal milik Kapten Roland ini adalah Mjolnir. Sementara Hammer itu adalah nick namanya. Mjolnir pun bergegas kembali ke Zion.
Melakukan persis seperti apa yang dilakukan oleh Thor ketika melemparkan Mjolnirnya. Morpheus menembakkan EMP-nya yang menimbulkan efek petir dan menghancurkan Sentinel. Nah itu dia beberapa informasi menarik dari The Matrix Revolution. Kalau ada yang kurang jangan ragu untuk menambahkannya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Stay safe and until next time.